Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yaitu Agung Satria, Nur Nadia Mariani, Maria Sosima Ani, dan saya sendiri Ceciliari Andriani akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai ilmu dan sebagai sistem. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pada umumnya, pendidikan dilakukan melalui 3 cara, yaitu secara tertulis, secara lisan, dan melalui sebuah perbuatan. Ilmu yang ditransfer umumnya ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta didik dengan harapan peserta didik tersebut mampu mengetahui tentang keadaan alam dan kebudayaan-kebudayaan yang beragam. Misalnya, seorang guru memberi materi tentang suatu bencana alam. Nah, contohnya saja tanah longsor. Tentu saja seorang guru tersebut menjelaskan apa saja penyebab atau perbuatan kita yang dapat menyebabkan tanah longsor itu terjadi. Lalu, seorang guru tersebut juga akan menjelaskan bagaimana cara kita mencegah terjadinya tanah longsor tersebut. Pendidikan adalah sesuatu yang bersifat universal atau menyeluruh, karena di mana ada kehidupan manusia, di situ pasti ada proses pendidikan. Pendidikan ini sekaligus menjadi sebuah usaha untuk memanusiakan manusia. Sementara ilmu adalah suatu pengetahuan yang disusun secara kritis untuk membedakan antara benar dan salah dan antara baik dan buruknya sesuatu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa pendidikan disebut sebagai ilmu? Karena ilmu merupakan objek utama dari sebuah pendidikan. Tanpa ilmu, tentu segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, anak sejak kecil sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya jika makan harus menggunakan tangan kanan. Nah, di sini terdapat unsur pendidikan karena orang tua berperan sebagai pendidik dan anak yaitu peserta didik. Di sini juga terdapat unsur ilmu karena di dalam kalimat tersebut diajarkan jika makan harus menggunakan tangan kanan dan jika menggunakan tangan kiri tentunya tidak sopan. Tentu saja kita dapat membayangkan jika sejak kecil anak tidak ada pendidikan dari kedua orang tuanya. Tentu mereka akan semaunya makan menggunakan tangan apa saja dan tentu saja dia tidak dapat berbuat dengan baik dan tidak dapat makan dengan cara yang baik atau semestinya. Perkenalkan, nama saya Maria Susimani. Saya dari kelompok 3, saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan? Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan praksis. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang berdiri dengan memenuhi sifat-sifat ilmiah. Ilmu pendidikan dikatakan ilmiah apabila mencakup kriteria atau syarat-syarat tertentu. Dilihat dari ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan yang bersifat empiris, dan ilmu itu bersifat sistematis. Yang kedua, ilmu itu mempunyai objek atau lapangan tertentu yang jelas atau dapat dipisahkan dari objek pengetahuan yang lain, dan ilmu tersebut mempunyai metode dan tujuan tertentu. Menurut sistematikanya, ilmu pendidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu-ilmu murni, dan yang kedua, ilmu-ilmu empiris. Saya akan menjelaskan tentang keduanya itu. Yang pertama, ilmu-ilmu murni. Ilmu-ilmu murni adalah ilmu yang mendahului pengalaman atau bebas dari pengalaman. Dan ilmu-ilmu empiris, yaitu
ilmu berdiri sendiri dan tidak terikat. Misalnya matematika, yang terikat oleh objek tertentu yang terdapat di dalam pengalaman seperti ilmu alam. Dilihat dari ilmu empiris, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan rohani. Ilmu pengetahuan alam, yaitu yang objek terdapat di alam. Ilmu pengetahuan rohani, yaitu ilmu yang objeknya di dalam keaktifan rohani manusia. Ilmu pengetahuan rohani ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu normatif dan ilmu deskriptif. Ilmu normatif yaitu ilmu pengetahuan yang tergantung dari pertimbangan nilai. Sedangkan ilmu deskriptif yaitu ilmu pengetahuan yang hanya memaparkan atau melukiskan objeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Mariani, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sistem. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian sistemnya dulu. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani. Sistem yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan sesuatu keseluruhan. Berdasarkan kajian, sifat-sifat sistem dapat diidentifikasikan ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Mempunyai tujuan, sehingga proses kerja sistem mengarah pada tujuan. 2. Mempunyai batas, sehingga dapat dibedakan batas sistem yang satu dengan yang lainnya. 3. Bersifat terbuka, artinya suatu sistem dapat dihubungkan dengan sistem yang lain, sehingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. 4. Terdiri dari beberapa bagian yang disebut subsistem dan komponen. 5. Bagian-bagian dari suatu sistem merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu, sehingga bersifat volume, yang dalam bidang psikologi disebut dengan detail. 6. Terdapat saling berhubungan dan saling ketergantungan bagian di dalam sistem, intersistem, maupun antara sistem dengan lingkungannya. 7. Melakukan proses kegiatan transformasi, yaitu merubah masukan input menjadi suatu hasil output. Maka dari itu, sistem pada hakikatnya menjadi pada transformator atau profesor. Input sistem, output masukan, proses transformasi hasil. 8. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Dari itu, sistem menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satria. Saya dari permateri keempat. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari permateri ketiga. Pada dasarnya, sistem hanya terdiri atas dua jenis sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, proses kerjanya tidak dipengaruhi dari lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka, proses kerjanya memperoleh masukan dari luar lingkungan. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Pendidikan sebagai suatu sistem. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa komponen penting, yaitu dasar pendidikan. Dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dijadikan titik tolak untuk memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Dasar dalam pendidikan antara lain dasar filosofis, dasar historis, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Tujuan pendidikan adalah usaha sadar. Dari kata itu berarti
Pendidikan mempunyai tujuan apa yang dicita-citakan dari setiap kegiatan mendidik. Sistem pendidikan. Kita dituntut untuk memiliki 3 kemampuan, yaitu yang pertama, kemampuan mengetahui pola-pola perubahan. Yang kedua, kemampuan untuk menyusun gambar atau tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan. Yang ketiga, kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Jika ketiga kemampuan di atas mengalami kegagalan atau tidak dapat dilaksanakan, maka dapat mengakibatkan terperangkapnya suatu sistem pendidikan atau suatu pendidikan menjadi beku. Ini tentunya menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi diri bangsa sendiri, terutama bagi generasi penerus. Tantangan sistem pendidikan. Dalam akhir-akhir ini semakin terasa dan nampak perubahan budaya akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat. Hal ini berarti kita sedang berada dalam zaman yang perubahannya terjadi secara cepat. Sekian dari saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.